wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naya Rahmanintias, NIM G31230137, Prodi Ilmu Komunikasi dari kelas C Pagi. Di sini saya akan membahas tentang kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin atau Ali bin Abi Thalib. Khulafaur Rasyidin adalah golongan manusia yang berhak mendapatkan surga dengan sebab segala kebijakan yang telah dilakukan, ketekunan ibadah, perjuangan jihad di jalan Allah, ikhlas dalam segala ketetapan Allah, infak yang mereka keluarkan di jalan Allah. Mereka adalah orang-orang istimewa, sahabat yang paling utama yang telah dijanjikan masuk surga ketika masih hidup. Mereka adalah Khulafaur Rasyidin. Ketika Islam diperkenalkan sebagai pola dasar, kaum muslim telah dijanjikan oleh Al-Quran yang menjadi komunitas terbaik di panggung sejarah bagi sesama umat manusia lainnya. Akibat diterimanya dorongan ajaran seperti ini secara langsung, figur pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang dicintai. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang dicintai oleh yang dipimpinnya, sehingga pikirannya selalu didukung, pemerintahnya selalu diikuti oleh rakyat, membelanya tanpa diminta terlebih dahulu. Figur kepemimpinan yang mendekati penjelasan tersebut adalah Rasulullah beserta para sahabatnya, Khulafaur Rasyidin. Wafatnya Nabi Muhammad sebagai pemimpin agama maupun negara menyisakan persoalan pelik. Nabi tidak meninggalkan wasiat kepada seorang pun sebagai penerusnya Zainuddin Nurjaman. Nah, bagaimana pengertian dari Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin bermakna pengganti Rasul yang cendekiawan. Adapun pencetus nama Al-Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang muslim yang paling dekat dari Rasul setelah meninggalnya beliau. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa 4 tokoh peninggal Rasul itu yang selalu mendampingi Rasul ketika beliau menjadi pemimpin dan menjalankan tugas. Dalam Al-Quran, manusia secara umum merupakan khalifah dan Allah di muka bumi untuk merawat dan memberdayakan bumi serta isinya. Sedangkan khalifah secara khusus maksudnya adalah pengganti Nabi Muhammad sebagai imam umatnya, dan secara kondisional juga menggantikan sebagai pengusaha sebuah identitas kedaulatan Islam atau negara. Sebagaimana diketahui bahwa Muhammad selain sebagai nabi dan rasul juga sebagai imam, penguasa, panglima perang dan lain sebagainya. Adapun dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti kepemimpinan Rasulullah dalam masalah kenegaraan sebagai negara atau kepala pemerintahan dan pemimpin agama. Adapun tugas kerasulan tidak dapat digantikan oleh Khulafaur Rasyidin karena Rasulullah adalah nabi dan rasul yang terakhir. Sesudah beliau tidak ada lagi nabi dan rasul lagi. Nah, tugas Khulafaur Rasyidin sebagai kepala negara adalah mengatur kehidupan rakyat agar terciptanya kehidupan yang damai, adil, makmur, dan aman. Sedangkan sebagai pemimpin agama, Khulafaur Rasyidin bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan masalah bagaimana keagamaan,
Bila terjadi persediaan pendapat, maka khalifah yang berhak mengambil keputusan. Meskipun demikian, Khulafaur Rasyidin dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan musyawarah bersama sehingga setiap kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan kaum muslimin. Nah, terus terdapat ayat yang berkaitan dengan Khulafaur Rasyidin. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah pada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian ini lebih utama bagimu atau lebih baik akibatnya. Kedua, bagaimana sih kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib di tahun 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Peristiwa pembunuhan Utsman mengakibatkan kepentingan di seluruh dunia yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontak yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Waktu itu Ali berusaha menolak, tetapi Zubair bin Awan dan Talal bin Ubaidah memaksa beliau sehingga akhirnya Ali menerima baiat mereka. Menjadi Ali satu-satunya khalifah yang ia balat secara massal, karena khalifah sebelumnya dipilih melalui cara yang berbeda-beda. Ali merintah hanya 6 tahun selama masa pemerintahan yang menghadapi berbagai pengolakan. Tidak ada masa sekalipun dalam pemerintahannya dikatakan stabil. Persoalan pertama yang dihadapi Ali adalah pemberontakan yang telah ia lakukan. Taklah Zubair dan Aisyah. Alasan mereka, Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman. Mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Peristiwa yang terkenal pada masa Ali adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Taklah, Zubair dan Aisyah. Perang tersebut terjadi di daerah bernama Siffin, sehingga perang ini tersebut sebagai perang Siffin. Pada saat Muawiyah dan tentaranya terdesak, Amr bin As sebagai penasihat Muawiyah yang terkenal cerdik dan pandai berunding. Sesuai perundingan, Abu Musa sebagai tertua dipersilahkan berbicara lebih dahulu. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara mereka berdua, Abu Musa menyatakan pemerintahan Ali dari jabatan sebagai khalifah yang menyarankan urusan pengganti kepada kaum muslimin, tetapi tidak tiba giliran Amr bin As yang menyatakan persetujuan atas pemberhentian Ali yang mendapat jabatan khalifah pada Muawiyah terhadap Amr bin As. Selanjutnya, bagaimana sih kontribusi masa Khulafaur Rasyidin dalam peradaban Muslim? Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dari segi antropologi, para khalifah Rasyidin juga bisa memasukkan budaya bangsa luar Arab ke bangsa Arab yang prinsip tidak ada pertentangan dan perbedaan antara mereka. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin banyak mengalami kemajuan yang tinggi, yakni terbukti dalam luasnya dilakukan pemerintahan Khulafaur Rasyidin dalam waktu yang relatif singkat. Membuat masa pemerintahan Khalifah Ar-Rasyidin banyak mengalami kemajuan yang tinggi, yakni terbukti dengan luas kekuasaan Islam pada masa ini dan adanya usaha pembukaan Al-Quran, yaitu masa Utsman. Jadi masa ini adalah masa yang cemerlang.
pengembangan agama Islam yang dilakukan pemerintah Khulafaur Rasyidin dalam waktu yang relatif singkat telah membuahkan hasil yang tergemilang-gemilang. Ekspansi ke negeri-negeri yang sangat jauh dari pusat kekuasaan dalam waktu tidak lebih dari setengah abad merupakan kemenangan menakjubkan dari suatu bangsa yang sebelumnya tidak pernah memiliki pengalaman politik yang memadai. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ekspansi itu demikian cepat, antara lain sebagai berikut. 1. Islam. Di samping merupakan ajaran mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, juga agama yang mementingkan soal pembentukan masyarakat. Dalam dada para sahabat Nabi, dalam dada para sahabat Nabi tertanam keyakinan yang sangat kuat tentang kewajiban menyuarakan ajaran-ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia. 3. Pertentangan aliran agama di wilayah Bizaitun mengakibatkan hilangnya kemerdekaan beragama bagi rakyat Islam. 4. Islam datang ke daerah-daerah yang memasukinya dengan sikap simpatik dan toleran, tidak memaksa rakyat untuk mengubah agama dan masuk Islam. 5. Bangsa Sami di Syairah dan Palestina dan bangsa Hamid di Mesir memandang bangsa Arab lebih dekat daripada bangsa Eropa, Bizantium dan pemerintah mereka. 6. Mesir, Syria, dan Irak adalah daerah-daerah yang kaya. Kekayaan itu membantu penguasa Islam untuk membiayai ekspansi ke daerah yang lebih jauh. Nah, kemudian kesimpulannya, Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasul dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar dan selalu mendapat petunjuk dari Allah. Tugas Khulafaur Rasyidin adalah menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur kehidupan kaum muslimin. Jika tugas Rasulullah terdiri dari dua hal, yaitu tugas kenabian dan tugas kenegaraan, maka Khulafaur Rasyidin bertugas menggantikan kepemimpinan Rasul dalam masalah kenegaraan, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan pemimpin agama. Adapun tugas kerasulan tidak dapat digantikan oleh Khulafaur Rasyidin karena Rasulullah adalah nabi dan rasul yang terakhir. Setelah beliau tidak ada lagi nabi dan rasul lagi. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.